Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat muslim di dunia. Bulan yang penuh rahmat, yang banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan dengan janji Allah, pahala yang berlipat ganda. Perintah berpuasa di bulan Ramadan berasal dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi sedikit tips untuk kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa, khususnya pada kaum muslimin yang menderita penyakit diabetes mellitus. Pada prinsipnya, penderita diabetes dapat menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini. Tetapi beberapa hal yang harus diingat atau diperhatikan bagi para penderita diabetes untuk dapat berpuasa dengan aman, sehingga tidak jatuh kepada komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan selama menjalankan ibadah puasanya. Adapun komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes selama menjalankan ibadah puasanya adalah penurunan drastis daripada gula darah. Pada penderita diabetes bisa saja pada siang harinya kadar gula darahnya akan turun secara drastis, atau kita kenal dengan nama hipoglikemi, atau malah sebaliknya. Pada kondisi tertentu, kadar gula darahnya akan sangat tinggi sekali, yang kita kenal dengan nama hiperglikemi. Yang ini tentu akan berefek tidak baik pada penderita diabetes. Untuk mengurangi risiko tersebut, sebaiknya para penderita diabetes dapat mengkonsultasikan kondisinya kepada dokter sebelum menjalankan ibadah puasa. Di antara hal-hal yang harus dikonsultasikan pada penderita diabetes kepada seorang dokternya sebelum menjalankan ibadah puasa adalah yang pertama, bagaimana seorang penderita diabetes mengkonsumsi obatnya. Yang kedua, juga dengan perubahan dosis yang diminum selama ini, baik itu obat yang digunakan secara oral ataupun insulin yang digunakan selama ini. Dan yang ketiga, tentunya harus mengetahui pola makan yang baik selama bulan Ramadan tersebut. Dan yang keempat, tentunya para penderita diabetes juga harus mengetahui tanda-tanda kegawatan selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa saja itu? Mereka harus tahu tanda-tanda turunnya kadar gula darah ataupun harus mengetahui kadar gula darahnya yang tinggi saat itu. Jadi pada saat gula darah rendah, pasien harus mengetahui tanda-tanda mereka akan jatuh kepada hipoglikemi. Bisa saja berupa gejala-gejala keringat dingin atau rasa lapar yang berlebihan. Pada kondisi tersebut, sebaiknya penderita diabetes tidak melanjutkan puasanya karena akan berakibat fatal tentunya pada penderita diabetes. Seorang penderita diabetes sebaiknya juga harus mengetahui kondisi yang mana dia harus membatalkan puasanya. Yang pertama adalah kondisi pada saat pengukuran gula darahnya yang kecil daripada 60 mg per desiliter. Sebaiknya penderita tidak melanjutkan puasanya karena akan berakibat fatal. Yang kedua, bila pengukuran gula darahnya lebih daripada 300 mg per desiliter,
ini juga sebaiknya penderita diabetes tidak melanjutkan puasanya. Dan yang ketiga, apabila terjadinya penurunan kesadaran atau gangguan yang lain yang akan berakibat atau berefek terhadap penderita diabetes tersebut. Untuk mencegah komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi pada penderita diabetes, berikut ada beberapa tips yang dapat dilakukan bagi penderita diabetes agar dapat berpuasa dengan aman. Yang pertama, jangan melewatkan makan sahur. Bagi penderita diabetes, waktu makan sahur tidak boleh dilewatkan agar cadangan energi selama berpuasa cukup dan tidak terjadinya kondisi hipoglikemi. Yang kedua, tetap makan 3 kali sehari. Kita tahu bahwa di hari biasa kita makan pagi, siang, dan malam. Tetapi selama puasa, sebaiknya penderita diabetes tetap mengkonsumsi makanan 3 kali sehari. Biasanya kita makan pagi, siang, dan malam, dapat digantikan dengan makan pada saat berbuka puasa, kemudian makan snack atau makanan ringan menjelang waktu tidur, kemudian makan pada waktu sahur. Sebaiknya penderita diabetes makan sahur mendekati imsak dan juga pada saat berbuka, menyegerakan berbuka puasa agar tidak jatuh kepada kondisi hipoglikemi yang lebih lama yang akan membahayakan pasien tersebut. Trik yang ketiga adalah hindari makan yang berlebihan pada saat buka puasa maupun pada saat sahur. Mengontrol porsi makan sangat penting sekali bagi penderita diabetes. Hal ini berguna untuk menstabilkan gula darah atau mengkontrol kadar gula darah pasien tersebut. Pada saat kita lapar, sebaiknya tidak makan yang berlebihan sehingga kadar gula darah tidak naik pada malam harinya ataupun turunnya kadar gula darah pada siang harinya. Dengan mengatur pola makan, pasien diabetes akan dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan aman. Trik yang keempat adalah selama berpuasa sebaiknya penderita diabetes mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Apa saja itu makanan yang tinggi serat? Contohnya beras merah, gandum, sayur, dan buah. Dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, diharapkan penderita diabetes dapat merasakan atau rasa kenyang yang cukup lama selama menjalankan ibadah puasa, sehingga kestabilan gula darah selama berpuasa dapat terjamin dengan baik. Trik yang kelima adalah hindari makanan yang tinggi kadar lemak ataupun yang terlalu manis. Kita tahu bahwa makanan yang tinggi kadar lemak akan menyebabkan tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh, yang itu akan berefek tidak baik terhadap kesehatan penderita diabetes. Begitu juga dengan makanan-makanan yang manis, tentunya akan berefek terhadap tingginya kadar gula darah penderita diabetes tersebut, sehingga kendali gula darah akan lebih jelek pada penderita diabetes. Trik yang keenam adalah minumlah air putih yang lebih banyak. Dengan konsumsi air putih tentunya akan mencegah dehidrasi selama bulan Ramadan. Sebaiknya pada penderita diabetes mengkonsumsi air putih 1-2 gelas pada saat berbuka, kemudian dapat mengkonsumsi lagi 1-2 gelas pada saat mau menjelang tidur, dan kemudian 1-2 gelas pada saat sahur. Sebaiknya penderita diabetes menghindari minuman yang mengandung kafein ataupun teh yang tinggi, karena kita tahu bahwa kafein yang tinggi akan menyebabkan penderita atau seseorang akan buang air kecil lebih banyak sehingga akan jatuh kepada dehidrasi selama menjalankan ibadah puasa. Trik yang ketujuh adalah sebaiknya penderita diabetes melakukan pemeriksaan gula darahnya secara teratur. Kapan saja waktu pemeriksaan gula darahnya, yaitu dilakukan pada saat pagi hari, siang hari, saat sesudah berbuka puasa, ataupun malam sebelum tidur. Kenapa harus sesering mungkin melakukan pengecekan gula darah? Ini sangat penting, apalagi pada penderita diabetes yang sudah pernah mengalami kondisi hipoglikemi
ataupun kondisi-kondisi yang berat selama menjalankan ibadah puasa. Dengan melakukan pengecekan gula darah secara teratur, kita mengharapkan kejadian-kejadian hipoglikemi ataupun kejadian terjadinya ketoasidosis selama berpuasa tidak akan terjadi. Yang kedelapan, sebaiknya penderita diabetes juga melakukan olahraga secara rutin. Nah, olahraga apa saja yang dapat dilakukan penderita diabetes selama berpuasa? Tentu olahraganya tidak sama dengan pada saat pasien diabetes di luar Ramadan. Sebaiknya dihindari olahraga pada saat pagi hari ataupun menjelang maghrib, karena akan berisiko terjadinya dehidrasi. Olahraga yang dilakukan sebaiknya dilakukan pada malam hari, mencegah dehidrasi yang terjadi selama berpuasa. Sebenarnya dengan melakukan sholat tarawih itu juga bahagian daripada olahraga yang dapat dilakukan oleh pada penderita diabetes. Trik yang kesembilan, konsumsilah obat-obat sesuai dengan anjuran dokter. Karena sebaiknya para penderita diabetes sebelum melakukan puasa berkonsultasilah dengan dokter untuk mengetahui cara meminum obat atau dosis obat yang tepat selama menjalankan ibadah puasa. Karena kita tahu bahwa penderita diabetes saat menjalankan ibadah puasa tentu mereka tidak akan makan siang lagi. Kalau mereka melakukan atau memakan obat yang tidak tepat, tentu akan berefek buruk selama menjalankan ibadah puasa. Bisa saja terjadinya kondisi penurunan gula darah yang sangat drastis pada saat siang hari ataupun menjelang berbuka puasa. Mungkin pasien akan merasa kedinginan, berkeringat dingin, dan rasa lapar yang sangat tinggi sekali. Sebaiknya dengan kondisi tersebut, penderita diabetes segera membatalkan puasanya, karena akan berefek buruk terhadap penderita diabetes. Kemudian juga penderita diabetes harus mengkonsultasikan dosis yang biasa digunakan. Mungkin selama ini penderita diabetes menggunakan obat-obat golongan glimepirid atau golongan sulfonylurea yang lainnya. Sebaiknya obat-obat jenis tersebut tidak dikonsumsi pada saat sahur. Jadi obat-obat golongan jenis sulfonylurea sebaiknya dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Begitupun dengan jenis pengobatan dengan menggunakan insulin. Penderita diabetes yang biasa menggunakan insulin dosis penuh pada saat di luar bulan Ramadan, tentu selama bulan Ramadan atau selama puasa tidak sama atau tidak bisa melakukan dengan dosis yang sama sebelumnya. Penderita diabetes dianjurkan untuk mengurangi dosis selama bulan Ramadan. Seperti contohnya, biasanya pasien diabetes menggunakan dosis insulin pada saat berbuka puasa 10 unit, pada saat malam harinya menggunakan 10 unit, dan pada saat pagi hari pun menggunakan 10 unit. Tetapi selama puasa tentu tidak sama kondisinya dengan hari-hari sebelumnya. Sebaiknya dosis yang digunakan pada saat sahur sebaiknya menggunakan dosis yang setengahnya. Jadi kalau sebelumnya penderita diabetes menggunakan dosis yang 10 unit, bisa diturunkan setengahnya menjadi 5 atau 6 unit. Sehingga hal ini dapat mencegah kondisi hipoglikemi pada saat di siang hari. Begitu juga dengan obat-obat jenis insulin long acting yang digunakan pada malam hari. Biasanya penderita diabetes juga harus mengkonsultasikan berapa dosis yang paling tepat digunakan selama menjalankan ibadah puasa. Demikianlah trik-trik yang dapat dilakukan penderita diabetes dalam menjalankan ibadah puasanya. Saya berharap hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kaum muslimin yang menderita diabetes. Demikianlah uraian singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.